Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menanti-nantikan ini ya video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport ya. Anda yang selalu mensupport aja, yang nggak mensupport juga terima kasih telah mau hadir di channel ini. Mungkin Anda yang mencari informasi tapi lupa untuk mensupport, saya ucapkan juga terima kasih buat Anda yang sebesar-besarnya gitu ya. Oke, hari ini kita menanggapi banyaknya orang-orang yang gagal bayar pinjol tapi menyatakan ketidakmampuannya. Dan judul yang mau saya bahas hari ini adalah stop bayar pinjol legal dan ilegal kalau memang sudah tidak mampu. Oke, yang legal aja, yang legal. Kalau yang ilegal kan memang sudah disampaikan ya oleh Bapak Menko Polhukam ya. Kenapa kita harus menstop? Ya, saya mau jelaskan kepada Anda semuanya berdasarkan pertanyaan Anda. Dan hari ini Anda tonton video ini sampai habis. Dimanapun Anda gagal bayar, di aplikasi apapun, ya, Anda boleh simakin video ini. Tidak ada batasan dari pinjol manapun. Ini tidak spesifik, ini harus pinjol ini, harus pinjol ini. Tidak, ini dimanapun Anda gagal bayar, di pinjol apapun, Anda boleh lihat di sini. Kalau memang sudah tidak mampu, Anda stop bayar. Kenapa? Dan sebelumnya silahkan disupport dulu channel ini supaya makin berkembang lagi gitu loh, makin bisa memberikan motivasi-motivasi yang positif buat teman-teman semuanya yang hari ini mungkin sudah berada di titik dimana ketidakmampuan itu sudah mulai besar daripada kemampuan. Dan buat Anda juga yang mau bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan di bawah nama channel saya itu sudah ada link untuk bergabungnya dan nomor HP-nya juga. Anda bisa hubungi, klik gabung di bawah nama channel saya yang ada birunya ya. Klik gabung dan Anda juga bisa berdiskusi khusus dengan saya. Ada nomor pribadi saya di situ ya. Ya, buat teman-teman semuanya, ini saya bacakan beberapa email biar kita bungkus kenapa Anda harus stop bayar pinjol legal. Ini yang paling pertama dari Sally. Kalau galbay di aplikasi KP gimana ya Bang? Ya udah jelas kalau galbay itu duitnya nggak ada ya. Habis itu ada lagi di sini dari Eli yang kemarin saya sempat bahas juga. Ini hutangnya 1,7 juta, tapi si debt collectornya telah menghubungi ke perusahaan dia. Sementara dia menyatakan baru perdana dan pertama sekali. Habis itu lagi ini dari Feby Fauziah. Ya. Dia bilangin di sini di ada pundi. Dan dia juga ketakutan ini karena dia bilang duitnya juga tidak ada untuk membayarnya. Habis itu dari sini, ini siapa ini? Ini Magdalena ya. Oke, ini berbeda nih. Ini lagi dari Siti Ropipah ya. Saya sedang kebingungan, saya tidak mampu bayar hutang saya. Saya harus gimana Bang? Oke, hampir sama. Ketidakmampuan juga. Anda bisa simakin baik-baik di sini. Pertanyaannya sama aja semuanya nih. Galbay dipinjol, ada kami kredipo, ngelamun sampai makan nggak mau, rumah nggak keurus, padahal suami udah ngasih support. Oke, suami udah ngasih support dan jangan terlalu dipikirin. Nonton abang agak tenang. Di sini sekarang saya dapat email dari ada kami katanya mau dilaporkan ke pihak berwajib. Oke ya. Jadi intinya juga masih ketakutan gitu loh. Poinnya semuanya sama nih karena uang nggak ada gitu loh. Ini dulu pernah kredit di Ion, gagal bayar beberapa bulan. Oke lah ya, karena gagal bayar itu semuanya sudah jelas itu. Tapi dia malah nanyain BI checking dan BI checking. Kalau ini
Ini cukup panjang, cuman intinya di sini. Oke, di sini siapa nih? Mohon bantuannya bang agar terlepas dari teror pinjol. Saya sudah gali lubang tutup lubang tanpa saya sadari pinjol sudah banyak. Mohon bantuannya. Oke. Teruntuk Anda semuanya yang gagal bayar pinjol, yang menyatakan duit Anda sudah tidak ada, stop bayar pinjol legal. Ya, maupun ilegal. Kalau ilegal mungkin sudah berulang kali. Saya pun juga menyarankan kepada Anda tonton lagi itu video 2020. Ya, tapi saya nggak tahu entah apa yang bandel dalam pikiran teman-teman semuanya. Saya juga nggak tahu, nggak habis pikir juga sudah berada di titik mentok juga saya sebenarnya. Gimana caranya saya mengedukasi orang-orang ini? Udah jelas semuanya ini kan. Nggak sanggup bayar bang, gagal bayar, tidak mampu bayar. Tiga-tiganya berpatok pada uang. Ya. Dan masih banyak, ada juga yang sesekali bilangin, bang pinjamin saya duit lah bang, nanti saya bayarnya cicil. Kalau memang mau bayar cicil, bayar aja ke pinjol itu. Ya, saya jawab aja, saya nggak bisa transfer Anda gitu loh. Kalau Anda datang ke daerah saya bantuin gitu loh. Ya, tapi bukan bantuin bayar hutang Anda, cuman bantu buat hidup Anda gitu. Ya, dan ini kebanyakan dari sini ini. Kan sebenarnya dia sudah menyatakan ini duit tidak ada, sudah tidak sanggup. Tapi lahirlah di pikiran mereka yang aneh-aneh, misalnya DC datang ke rumah ini. Walaupun setiap kali di video mungkin orang-orang bilang, apa itu aja yang diulang-ulang. Anda sadar nggak Anda yang ngomongin, bang kenapa videonya itu aja yang diulang-ulang? Coba Anda menjadi saya dan Anda baca email ini, pertanyaannya itu aja yang diulang-ulang. Ya, itu aja semuanya. Mau dipinjol, makanya saya bilangin, ini mau dipinjol manapun Anda gagal bayar, ini sama aja nih semuanya. Karena poinnya gagal bayar, tidak mampu bayar. Dua hal itu aja. Dan permasalahan dia adalah datang ke rumah dan penjara. Itu aja masalahnya. Gak ada masalah lain. Habis itu sebar data pun juga sudah hal lumrah kalau saya rasa ya. Kalau Anda berani bergabung di pinjol, itu sudah hal lumrah. Yang jadi permasalahan adalah banyaknya orang tidak menerima keadaan mereka saat ini. Itu loh, bukan saya ngulang-ngulang, enggak. Pertanyaannya yang seperti itu aja. Anda kalau nggak percaya, boleh lihat nanti di kolom komentar. Bang, bahas Shopee dong bang. Bang, bahas ini dong bang. Bang, saya gagal di sini bang. Bang, saya nggak mampu bayar bang. Bang, data saya disebar bang. Bang, bagaimana cara nego pokok bang. Bang, itu aja gitu loh. Kita boleh buktiin nanti. Pertanyaan itu pasti akan ada di kolom komentar. Apakah ini akan datang bang ke daerah ini? Ya. Padahal kalau kita sadari, permasalahannya cuma satu, dia nggak mampu bayar karena duitnya belum ada. Ya, tapi entah kenapa dari teman-teman itu sengaja menghajar pikirannya sendiri untuk saya harus mikirkan ini. Sepertinya seperti itu gitu loh. Dia mentargetkan, ya. Padahal kalau saya pernah juga gagal bayar dulu, sama posisinya seperti Anda dan bahkan pinjolnya banyak lagi ya. Dan sebelum saya gagal bayar itu saya memang sama juga seperti Anda. Terjadi gali lubang tutup lubang dan saya kehabisan banyak uang sementara hutang saya nggak lunas. Sampai pada akhirnya kementokan itu terjadi. Dan saya berjanji dalam diri saya harus akhiri ini. Ya, saya lihat beberapa mentor waktu saya gagal bayar itu, nggak beberapa orang. Ya, Anda boleh lihat lagi video saya 2020 atau 2019. Itu saya ceritakan di situ. Nggak beberapa orang yang ada di YouTube yang memberikan arahan. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah rame banget dan rata-rata orang-orang mana yang kehabisan ide dalam hal itu, dia bisa aja nih membuat konten untuk mengedukasi orang-orang yang terjebak di pinjol berdasarkan pengalaman mereka yang ada. Ya, kalau dulu sulit banget, ya, sulit banget mencari. Dan saya cuma ada beberapa orang yang membahas tentang itu dan saya pun juga kurang nangkap dengan arahan dia, walaupun beberapa kata saya simain sih, cuman kurang nangkap dan akhirnya saya harus baca-baca artikel dan di Google gitu loh. Ya, sampai akhirnya saya memutuskan ya sudah saya harus berhenti. Karena semakin saya gali, rasanya semakin lebar gitu loh. Ya, sama kayak gatal-gatal di badan, semakin digaruk semakin luas, semakin digaruk kok semakin sakit gitu loh. Ya, awal digaruk enak memang. Enak banget, saya akan wah ini enak banget, saya akan penyakit kita akan terobati gitu loh. Tapi makin lama kulit kita makin meluas tuh, makin meluas iritasinya, makin memerah, menyebar gitu. Yang awalnya cuma kecil. Ya. Dan orang gali lubang tutup lubang juga seperti itu. Awalnya pinjolnya cuma satu ini.
Tapi karena dia gali terus dan keenakan. Dia keenakan sampai berada galian dia sudah tidak ada lagi dan akhirnya mentok. Makanya saya bilangin, kalau Anda sudah tidak mampu, ya sudah stop. Stop bayar pinjol. Ya, stop. Dan nanti kan Anda akan dihadapkan itu dengan debt collector. Kan memang setiap perusahaan itu kan menyediakan debt collector masing-masing untuk menagih. Sampaikan kepada debt collector, Anda kalau butuh tagihan datang dong ke rumah saya. Nanti kalau sudah datang, kalau misalnya seandainya Anda belum ada uang, misalnya gitu, Anda bisa negosiasi, bisa bangun kesepakatan, tapi dengan syarat, kemarin kan juga banyak itu, ada yang kulkas dibawa, ada yang motor dibawa, ada yang, itu jangan Anda serahkan, nggak ada hubungannya dengan Anda minjem pinjol, ya, nggak ada hubungannya gitu loh. Ini kan nggak, barang-barang dia yang di rumah dibawa oleh debt collector, dia video. Memvideo itu benar, itu adalah dokumentasi, bukti buat kita. Ukurannya Anda juga mempertegas diri Anda. Apa hubungannya hutang saya dengan barang-barang yang ada di rumah? Ini kan real, Anda namanya perampasan dan pencurian di dalam rumah saya, kan kayak gitu. Dia dilindungi oleh RT-nya, berarti RT sedang dikompori oleh pihak debt collector. Ini buat Anda semua juga yang profesinya sebagai RT, tugas Anda itu adalah membangun kenyamanan dan ketentraman antar warga, bukan ikut serta membackingi debt collector yang ada di daerah Anda, ya, teruntuk RT gitu loh. Ya, ini banyak kejadian yang seperti itu. Dan dari teman-teman semuanya, saya berharap ini ya, kalau memang di sini dimanapun Anda gagal bayar, kalau memang Anda sudah menyatakan ketidaksanggupan, ketidakmampuan, ya sudah stop gitu loh. Jangan Anda gali terus. Ya, ini kan masih banyak, ada yang gali lobang, ada yang gunain jasa joki, ada yang gunain seperti ini. Saya sempat juga semalam membaca di beberapa komentar TikTok saya, Bang, kami jokinya berkualitas Bang, nggak sama dengan yang lain. Yang namanya Anda menjokiin orang, ada timbal balik di atas itu. Ya, Anda menggunakan data orang lain dengan harapan Anda juga mendapatkan keuntungan dari hasil itu. Sama aja bisnis, nggak ada kualitas-kualitasnya, sama aja. Ya, jadi sama aja endingnya. Anda membantu orang tapi sama aja menyemplungkan. Ya, ukurannya kalau membantu itu nggak ada masalah. Misalnya, ya sudah jangan kita gali-gali lagi di tempat lain, tahan aja sampai di situ. Saya acungin jempol gitu loh. Bahkan saya menyarankan juga kan, kalau Anda yang membuat konten, misalnya nggak ada konten Anda boleh download video saya, silahkan di-share di video Anda. Kalau memang AdSense menghasilkan buat Anda, silahkan ambil. Saya nggak akan minta royalti dari video saya. Ambillah. Itu hak Anda kok. Ya. Supaya apa bagi saya? Supaya ini benar-benar bisa menyebar dan bisa mengedukasi semua orang. Gitu loh, ya. Jadi dari teman-teman semuanya, saya cuma berharap satu hal aja dari Anda. Kurangi pola pikir Anda yang menakut-nakuti diri sendiri. Coba memikirkan sesuatu yang positif dan jangan terlalu lama menyalahkan diri Anda, menjelek-jelekkan diri Anda, menyesali apa yang terjadi. Tapi berpikir positiflah. Hal ini terjadi karena Anda untuk perubahan yang baik buat Anda ke depannya. Tetap berusaha, ya. Jangan sampai terus-terusan Anda bilang diri Anda, kok bodoh banget saya, kok bodoh banget. 3 kali Anda sebut diri Anda bodoh, bodoh benaran Anda nanti. Ya, jadi ini buat teman-teman semuanya, kurangi pola pikirnya. Habis itu rasa takut. Rasa takut ini sangatlah mengganggu. Memang rasa takut itu tidak diminta dan rasa takut itu hadir dengan sendirinya, hampir sama dengan stres. Stres itu tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindari kalau kita berada di titik permasalahan yang cukup rumit. Tapi stres itu bisa dikendalikan. Ya, takut juga seperti itu, takut juga bisa dikendalikan. Rasa takut manusiawi kok. Ya, karena ada unsur disengaja dan kesalahan kita juga. Wajar kita takut, tapi diseimbangkan. Apa yang mau saya takutkan? Toh sekarang duit saya juga tidak ada. Ya, saya pekerjaan juga tidak ada. Harusnya yang saya takutin nanti saya nggak makan gimana? Itu baru Anda takut. Ya, jadi rasa takut Anda tolong dikurangi porsinya. Tetap bekerja, berusaha. Kalau pikiran Anda belum bisa untuk berusaha, coba tenangkan dulu. Kalau misalnya Anda butuh waktu yang tenang untuk menyendiri, silahkan di mana tempat untuk Anda menyendiri itu. Tapi jangan sampai ketika Anda menyendiri ini malah timbul-timbul setan yang ada di kepala Anda sehingga Anda gantung diri. Ya, ini nggak baik.
Jadi hati-hati. Kalau Anda butuh relaksasi, silahkan. Atau Anda ingin berkumpul dengan teman-teman, silahkan. Teman-teman tidak selalu menghujat kok. Ada juga teman yang mensupport selagi kita mampu menerima keadaan diri kita sendiri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang penting, kalau sudah tidak mampu, tidak sanggup, stop bayar pinjol. Ya, jangan ada yang gali lubang, tutup lubang. Oke? Dan kalau ada debt collector yang datang ke rumah Anda, ingin mengambil barang-barang yang ada di rumah, tolong jangan diberikan. Ya, jangan takut lawan debt collector itu. Kalau memang saat ini belum ada uang, usahakan. Ya, tapi jangan diserahkan barang-barang yang ada. Ini saya nontonnya aja malu banget gitu loh. Ada yang ngirimin video kepada saya nontonnya aja sampai nggak sanggup. Ini kayak mana gitu loh. Ya, bahkan diancam pula sama suaminya itu. Kamu kalau misalnya besok masih urusan kayak gini lagi, saya ceraikan. Ini suami kayak mana gitu loh. Bukankah rumah tangga ini kita rasain bersama, susah senang, ya, bahagia, suka duka, kan itu perjanjian awalnya. Kenapa setelah dia punya anak, rasa sayangnya nggak ada, malah kekerasan yang terjadi gitu loh. Ucapan kata-kata kasar, ancaman untuk istri. Ya nih, Anda suami, memang Anda sengaja untuk menakut-nakuti istri Anda, atau ada apa ini di luar sana gitu loh. Ya, kayak yang kemarin yang ngirim video sama saya yang kulkasnya diangkat, ya. Kan ada itu yang kulkasnya dibawa debt collector kan. Jadi suaminya malah menekan pula gitu loh. Jangan cari keributan, pokoknya bayar aja. Kayak mana mau bayar sementara kulkas sudah dibawa kan? Jelas-jelas ada videonya dan ada dokumentasinya. Si istri mau ngelapor ke polisi takut juga karena ada tekanan dari suami. Jangan cari-cari masalah lagi. Ini suami apaan gitu loh. Kok Anda ikut juga mengintimidasi istri Anda, bukannya malah Anda ikut membela. Ya, ini dari teman-teman semuanya. Intinya gak usah takut, jangan terlalu panik. Dan buat kaum suami, coba support istri Anda. Karena kesalahan yang terjadi dari istri Anda hari ini tidak terlepas dari kesalahan Anda. Mungkin nafkah kurang cukup, biaya hidup yang sudah mulai besar, ya, tidak bisa Anda samakan waktu Anda masih berdua dulu. Ya. Jadi jangan kita selalu memponis, tanya dulu apa nih kekurangan istri saya. Setelah Anda tahu, oke aja gitu loh ya. Tapi jangan kata cerai kalau hanya sebatas gagal bayar pinjol. Oke? Jadi mungkin dari saya cuma itu aja ya. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau bergabung dalam grup WA, silahkan klik tombol gabung di bawah nama channel saya. Atau Anda ingin berdiskusi langsung dengan saya, boleh. Ada nomor pribadi saya di situ. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik berusaha daripada